Um, di Cipta Media Bersama kita cara proses aplikasinya kita membuat terbuka ya. Orang bisa submit aplikasinya online, kemudian aplikasinya bisa dibaca di situ, itu bisa di voting oleh teman-teman atau orang yang suka ide itu, bahkan bisa digarap lagi oleh pihak pemohonnya gitu. Kalau misalnya dia merasa ada perbaikan atau apa. Nah, kira-kira melihat proses itu jalan selama ini, apa keuntungannya maupun ini ya, kekurangannya ya dari proses itu? Saya pikir keuntungannya adalah pertama transparan. Publik tahu mana proposal, ide apa saja yang diusulkan warga, mana yang dipilih, orang bisa menilai. Oh, itu ide bagus. Kalau ada ide bagus yang terpilih, orang juga bisa memberi komentar ke depan. Sehingga ini semacam sebuah demokratisasi sumber pendanaan. Ya. Ya, hal lain yang bagus dari proses ini adalah bahwa orang bisa belajar dari ide-ide yang dibuat oleh orang lain. Mereka bisa semestinya ya, mereka bisa mempelajari aplikasi-aplikasi yang masuk sehingga bisa membuat atau terinspirasi untuk membuat ide baru yang belum digarap orang atau memsempurnakan dari ide-ide yang sudah ada. Tapi itu yang kedua ini nampaknya kurang sesuai yang diharapkan dari aplikasi-aplikasi yang masuk, tidak mencerminkan bahwa itu mengembangkan atau melengkapi dari ide-ide yang sudah dibuat. Bahkan banyak yang sifatnya adalah pengulangan. Nah, semestinya kan kalau dia buat sudah ada yang membuat proyek radio komunitas, dia akan berpikir mengusulkan hal yang belum diusulkan. Oh, ini sudah ada, saya coba hal yang baru. Ternyata tidak. Seperti tidak pernah membaca dan tidak pernah peduli mungkin ada proyek-proyek yang sebelumnya yang sudah diusulkan. Lalu juga ada proses penilaian oleh publik, baik itu memberi suara, memberi komentar. Ini juga hal yang baru. Nah, sebelumnya tidak ada proses pengajuan dana oleh donor funding agency yang mana orang bisa memberi dukungan. Nah, ini juga salah satu bentuk demokratisasi sumber pendanaan ya. Cuma memang yang harus disempurnakan dari proses ini adalah memastikan bahwa sistem ini tidak dihack, tidak di-hijack, karena sudah menjadi rahasia umum selama ini banyak lomba-lomba yang melalui dukungan online. Ada engine yang sering dipakai baik itu berbayar maupun tidak untuk mendukung suatu lomba dalam perlombaan. Terus juga kita harus kritis juga dengan yang disebut suara massa karena belum tentu mereka mendukung itu karena itu dianggap bagus, tapi bisa karena itu dimobilisasi. Tentu ini sah-sah saja dalam proses demokrasi, memobilisasi dukungan adalah hal yang wajar. Tapi kalau menghack, itu ada masalah. Dia artinya apa? Dia adalah menghack suatu proses demokratis yang semestinya genuine, itu adalah voting oleh orang, tapi itu oleh mesin. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mobilisasi itu hal yang bagus. Bagian dari proses demokrasi. Nah, yang kita sudah lihat, yang sudah dapat dukungan massa yang banyak di Cipta Media sudah keluarkan beberapa aplikasinya. Nah, itu sebenarnya mencerminkan apa tentang ranah online di Indonesia maupun cara-cara organisasi tertentu memobilisasi massanya. Dari yang saya lihat, beberapa aplikasi yang mendapat dukungan terbanyak bukanlah aplikasi yang dinilai oleh tim juri sebagai yang terbaik. Nah, di situ ada hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, mungkin ada perbedaan sudut pandang antara juri yang segelintir orang memang dan publik.
apa yang dianggap baik oleh juri belum tentu dianggap baik oleh publik. Nah ini hal positif, mungkin menjadi penyeimbang agar juri tidak terlalu subjektif. Mungkin pendapat publik berkata lain, tapi juga itu bisa dimaknai lain. Ternyata juga ada beberapa aplikan yang sebenarnya idenya tidak terlalu bagus tapi punya kemampuan mobilisasi. Hal ini juga membuat mereka bisa menang, karena juga dalam demokrasi orang yang menang belum tentu orang yang baik. Calon presiden yang terpilih belum tentu dia lebih baik dari yang nggak terpilih, tapi dia punya kemampuan termobilisasi, mungkin punya sumber dana, mungkin punya jaringan, mungkin punya mesin politik. Nah, yaitu realitas dari demokrasi saja. Memang pilihan orang pilih suara terbanyak belum tentu memilih yang terbaik. Yang terbaik bisa dipilih oleh orang segelintir, tapi ya itu adalah penyeimbang. Karena kan dari 30 yang lolos tahap pertama, 5 dipilih publik, 25 dipilih juri ya. Anggap saja seimbang. Nah, ini penyeimbang, nanti dilihat hasil akhirnya mana yang lebih bagus, atau bisa jadi dua-duanya bagus. Ini kan baru tahap pertama, nanti di tahap selanjutnya apakah yang didukung publik ini lolos atau tidak, atau bahkan hasilnya nanti setelah proyek ini selesai, siapa tahu ternyata itu yang lebih bagus, impact-nya, dampaknya, atau mendapat respon publik lebih bagus daripada yang dipilih juri. Bisa jadi, karena bisa jadi pembuat proyeknya tahu apa yang diinginkan publik, apa yang akan didukung publik. Kadang-kadang juri tidak tahu, ya. Dia hanya menilai mana yang bagus, mana yang buruk menurut kemampuan juri selama ini. Gitu. Oke, kita udah masuk minggu terakhir ya untuk mengajukan ide aplikasinya. Nah, kira-kira ada nggak ya pesan untuk yang ingin mengajukan proposal dalam yang titik-titik terakhir ini? Ya, terutama yang detik-detik terakhir sederhana aja, harusnya lebih bagus dari yang sudah masuk, karena pembuat terakhir dia punya kesempatan memikirkan lebih panjang, menggarap aplikasinya lebih bagus, mungkin ada riset dulu, mungkin dia minta pertimbangan banyak orang. Kalau ide yang diajukan sama atau lebih buruk dari yang sudah masuk, sebenarnya percuma mengapa mengajukan di hari-hari terakhir, nggak ada gunanya. Malah menghilangkan kesempatan dia untuk mendapat dukungan publik. Nah, mungkin kalau diajukan sebelumnya ada kans untuk mendapat dukungan publik lebih banyak.